halaman 300 setunggal. Ya 300 setunggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu muttafaqun alaih. Al-bahru utawi segara wa yasi segara iku at-tahuru suci lan nyuciake apa ma'uhu banyune bahru. Al-bahru utawi segara wa yasi segara iku at-tahuru suci lan nyuciake apa ma'uhu banyune al-bahru wal hillu lan halal serta suci apa maitatuhu batange al-bahru. Muttafaqun alaih. Al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut dan airnya, atau begini, laut adalah airnya suci dan mensucikan. Dengan bahasa yang lain, air laut, banyu segara itu adalah suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Yang dimaksud dengan air laut ini adalah air asin. Jadi yang dimaksud dengan al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu, air laut adalah air yang suci dan mensucikan. Itu adalah yang dimaksud dengan air asin, sehingga mencakup air tambak. Air tambak itu asin atau tahu? Asin, sehingga dalam hadis ini walaupun peristiwanya itu terjadi air laut, yang air laut itu adalah rasanya asin, maka yang dimaksud dengan air laut adalah air asin, sehingga mencakup air tambak. Sebab di dunia ini secara rasa banyu itu enten kali. Ono banyu asin, ono banyu tawar. Wis iku mawon nggih. Nek banyu asin nggih banyu segara, sepadane banyu segara, banyu tambak. Mungkin nek kapan banyu tawar, air tawar niku nggih saklinyane niku. Mungkin sumur, mungkin bengawan, mungkin kali, mungkin sumber, liyane masuk air BBM dan lain sebagainya. Hadis ini bermula dari peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah saka Bani Mudlij. Abdullah dan kawan-kawan ini matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawaddu'na bihi aqasna apa tawaddu'u bi
itu rupanya pekerjaannya melaut, mencari ikan di laut ya. Sehingga dia itu sering kalau bekerja mencari ikan di laut itu ya naik kapal ya sampai berhari-hari di tengah laut. Lah itu otomatis Iyambe jauh dari daratan ya. Oleh karenanya itu kalau dia sedang melaut itu membawa air ya otomatis tidak akan banyak. Mungkin melaut sampai 1 minggu ya hanya membawa napa menika wau air tawar 1 liter 2 liter kanggo napa persediaan minum dan lain sebagainya. Lah menika dipun tanggulaken dhateng Rasulullah Kanjeng Nabi dos pundi kula niki kerjaannya melaut. Kalau sudah di laut mungkin mawon nggih berhari-hari, sedangkan saya hanya membawa air tawar, membawa air mawon teng mriki sedikit. Nek kapan kula wudu ndamel banyu niki si kula buta menika pasti nanti habis dan saya tidak bisa minum, tidak bisa masak ya. Napa kula angsal tengah laut ingkang kados mekaten kula wudu otomatis nggih mungkin cawi damel air segoro, damel air laut. Ini pertanyaannya sahabat itu Iyambe tanggul dhateng Kanjeng Nabi kados mekaten soalnya Iyambe itu melihat dan merasakan bahwa air laut itu beda dengan air tawar, sedangkan di Al-Quran hanya menerangkan air tawar wa anzalna minas samai ma'an tahura. Sehingga yang dipahami oleh sahabat ini yang bisa mensucikan, yang bisa buat wudu, cawi barang itu hanya air tawar. Padahal Iyambe di tengah laut, di situ tidak ada air tawar, ada cuma persediaan untuk minum dan untuk apa itu namanya istinja dan lain sebagainya. Itu Iyambe muskil. Dikira yang bisa dibuat sesuci itu hanya air tawar, sebab air laut itu kondisinya beda dengan air tawar, rasanya, kadang baunya dan lain sebagainya. Akhirnya sahabat ini tanggul ya, tanggul datang Kanjeng Nabi. Sing problem yang dia tanyakan itu seperti itu, membawa air tawar cuma sedikit, nek kapan digawe wudu jelas akhirnya tidak bisa masak, tidak bisa minum dan lain sebagainya. Bagaimana? Apakah boleh saya wudu bersuci kami damel air laut sehingga persediaan air tawar saya tidak berkurang? Akhirnya oleh Rasulullah SAW dijawab dengan jawaban yang sangat sempurna. Dijawab dengan hadis ini, al-ma al-bahru huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Dijawab oleh Rasulullah tidak menggunakan jawaban na'am. Paham ya? Karena mestinya kalau pertanyaannya seperti itu, apakah saya boleh memakai air laut untuk berwudu? Mesti jawabannya boleh atau na'am, tapi oleh Rasulullah SAW tidak dijawab boleh atau na'am. Ya,
dijawab dengan jawaban yang sangat sempurna, ya, yang melebihi dari pertanyaannya, yaitu dijawab dengan menggunakan jawaban fungsi dan kegunaan air laut dan keberadaan air laut, yaitu dijawab dengan air laut itu suci dan mensucikan, bangkainya pun juga halal. Sebab kalau dijawab dengan na'am yang maknanya nggih oleh, itu nanti kepahamannya beda, yaitu kalau dijawab na'am atau boleh, itu kepahamannya air laut baru boleh digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi besar, cawi, itu kalau sudah tidak ada air tawar. Itu kalau dijawab dengan nah. Berhubung jawabannya ini tidak menggunakan na'am, tapi al-bahru fungsinya air laut dan keberadaannya, yaitu dijawab dengan air laut itu suci dan mensucikan, maka kondisi air laut, yaitu air asin, sehingga katakan mau, tidak hanya terbatas air laut, tapi semua air asin itu keberadaannya boleh dibuat bersuci, wudhu, mandi besar, cawi, walaupun air tawar masih banyak. Paham apa betul? Jadi misalnya panjenengan sedaya berada di tambak, ngoten nggih, ditambah otomatis nggih niku wau airnya asin sedaya. Lah itu masih ndokone sumur, ndokone gawe sumur. Banyune tawar utawa ndokone kaline banyu tawar, itu sampeyan langsung wudu, mandi jinabah, cawi, mulai pipis nganggo air asin tidak apa-apa. Walaupun air tawar banyak. Beda dengan alat bersuci yang namanya debu. Alat bersuci ini kan enten yang menggunakan air, enten yang menggunakan debu. Nah, ini alat yang beralat untuk bersuci yang namanya debu, niku statisipun keberadaannya boleh dibuat bersuci kalau memang air itu sudah tidak ada, atau ada tapi orangnya tidak boleh menggunakan air, soalnya sakit misalnya, itu baru boleh beralih kepada alat bersuci yang namanya debu. Betul, oke? Bila keberadaan itu air asin itu memang, ya, kekuatannya itu memang untuk mensucikan, sehingga boleh walaupun rasanya asin itu boleh, oke, digawe bersuci, wudhu dan mandi besar, atau istinja atau yang lain, walaupun air tawar masih banyak. Niku maksudipun al-bahru huwa tahuru ma'u, nggih. Lajeng keberadaan atau hukum daripada segoro atau air yang ada di laut itu adalah diterangkan juga oleh Rasulullah, karena Rasulullah melihat orang ini sangat membutuhkan ilmu, karena bekerjanya di laut, otomatis sering juga menemui apa saja yang
ada di laut. Sehingga perlu oleh Rasulullah diterangkan sebagai tambahan faedah, yaitu mengenai bangkai atau mengenai hewan laut. Ya. Sebab sebelum hadis ini diterangkan sudah turun ayat hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian semua bangkai. Lah orang ini otomatis punya persangkaan semua bangkai itu haram. Padahal kenyataannya tidak semua bangkai haram. Ada bangkai ya yang halal dan suci. Ya ini termasuk bangkainya laut. Sehingga oleh Rasulullah diterangkan wal khillu maitatuhu, dan halal bangkainya laut. Paham ya? Nah, yang dimaksud dengan bangkainya laut, bangkainya segoro itu halal, itu adalah mama tafihi min dawabihi mimma la ya'ishu illa fihi. Ini kita jangan pahami bangkainya air laut, ya termasuk juga bangkainya air tambah. Soalnya yang dimaksud di sini adalah bukan hanya air asin, ya, bukan hanya air laut, tapi air tambah mana. Bahkan ini mencakup juga bangkainya seluruh ikan yang hidup di air. Sehingga yang dimaksud dengan wal khillu maitatuhu alal bangkainya itu adalah hewan yang mati di air dari hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Artinya hewan yang halal yaitu hewan yang hanya hidup di alam satu, yaitu hanya hidup di air saja. Kalau dia di daratan pasti akan mati. Maka itu kalau mati dan statusnya bangkai, maka hukumnya halal. Sehingga tidak semua bangkainya laut itu halal. Tidak semua bangkai yang ada di air laut itu halal. Bangkainya air laut yang kebetulan hewannya itu bisa hidup di alam dua, seperti nyambe, seperti ular, seperti bajul, seperti kodok. Itu kan hewan yang haram karena punya elat hidup di alam dua, di daratan juga bisa hidup, di laut juga, di air juga bisa hidup. Nah itu kalau mati, walaupun matinya di tengah laut, itu ya tetap